Itu gue ngeliat sekilas almarhum diri di depan. Ini pintu gua. Ini ada kontrakan kosong. Di situ sendiri. Megang gendong bayi juga. Sama malah teman-teman. Sama. Itu tingginya kalau gue bilang tingginya nggak normal, dia lebih tinggi. Jadi itu ada atap, melebihi atap. Jadi ini lapangan badminton, ini pohon pisang. Pinggirnya suruh, pinggirnya kali, itu pohon bambu. Ternyata almarhum ngedeketin. Bawa bayi. Ini gue pernah kemana napas kulit ke belakang. Pantas. Sosok. Jadi yang ngeliat itu dilihatin semua. 15 orang. 15 orang ngeliat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Putro. Pada malam ini gua udah kedatangan narasumber yang mau menceritakan pengalaman mistisnya saat dia berada di Bekasi. Dan di daerah kampungnya narasumber gue ini, itu ada teror temannya yang sudah meninggal dengan tidak wajar. Ya kenalan dulu aja nih sama narasumber gue. Sebelah gue udah ada Bang Firman. Halo Bang. Iya, siap. Apa kabar nih Bang? Sehat. Ya. Itu di daerah Bekasi Bang. Iya, tepatnya sih Bekasi lah. Bekasi aja lah, nggak usah disebut lah ya. Soalnya Pokoknya bahaya daerahnya. Kalau yang nonton juga pasti tahu lah. Pasti tahu. Lah. Oke. Nah itu tahun berapa Bang? Tahun 2016 atau 16-17 lah. 17? Oke. Kalau ngomongin kampung nih gue mikirnya itu tahun 90-90-an. Ini berarti baru-baru ini ya? Baru-baru Bang. Tahun-tahun tonton segini tahun muda jatuhnya ya. Oke. Dan itu kenapa Bang bisa neror satu kampung Bang? Jadi kejadiannya gini Bang, jadi temen gue tuh hamil selama 3 kali tuh selalu gagal. Oke. Jadi gagalnya tuh selama 3 bulan hilang. 3 bulan hilang tuh 3 kali berturut-turut. Nah yang terakhir ini, yang keempat berhasil, tapi sebelum masa pas mau melahirkan dia meninggal. Sama bayi-bayinya di dalam perut. Oke, dan berarti 4 kali. Setiap yang 3 itu tiap 3 bulan hilang. Dan meninggalnya kenapa kalau bisa boleh tahu gue? Ya karena mungkin ada yang gak senang kali Bang ya ngeliat keluarganya dia bahagia lah Bang gitu. Siapa yang nyantet ya nggak tahu ya. Nggak tahu lah. Ada yang ngirim gitu ya. Dan matinya nggak wajar. Nggak wajar Bang. Oke, udah Bang, tahan dulu ceritanya Bang. Nah buat sobat tengah malam nih wajib banget nonton video ini sampai habis karena pastinya bikin merinding pastinya. Dan sebelum masuk ke videonya, gue mau info ini ke kalian. Bagi kalian yang mau cerita juga kayak Bang Firman di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget, langsung aja DM Instagram kita di Kisah Tengah Malam Official, atau yang gak mau ribet DM, langsung aja WhatsApp nomor yang ada di layar nanti. Dan bagi kalian nih yang lagi nonton video ini tapi belum subscribe, langsung aja gas klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, yang bagi kalian yang penasaran sama ceritanya Bang Firman, tonton terus sampai habis, jangan kemana-mana karena Kisah Tengah Malam dimulai. Gini Bang, dulu gue tuh punya temen nih, dari temen gue kecil lah ya, namanya gue ngaji sekolah bareng Bang, dari SD, TK juga gue bareng, ya SMP ya, bareng gue sama dia juga sama almarhum ini. Ya dia tuh kalau ada apa-apa tuh dia selalu curhat Bang. Oke. Jadi dia kalau ada masalah apa-apa tuh selalu cerita lah sama gue. Dia pernah deket nih sama cowok begitu. Dia minta saran juga, bagaimana nih, kira-kira baik nggak orangnya menurut lo, jadi gitu Bang. Jadi setiap kalau ada acara apa-apa, ya acara keluarga dia ikut juga Bang. Jadi ini gue teman gitu, teman. Udah sahabat lah ya jatuhnya Bang. Nah akhirnya dia nemu nih jodohnya nih Bang nih. Nemu jodohnya di satu PT juga Bang. Oh, di tempat kerja? Sama, satu PT juga, sama almarhum ini. Akhirnya dia nikah, dia ngeluh Bang nih Bang, selama dia nikah selama setahun itu dia nggak pernah hamil Bang. Okay. Soalnya dia ngeluh,
kok gue nggak hamil ya, gue giniin bang dia. Mungkin karena efek kecapean juga, karena lu kerja capek apa gimana kan gitu bang. Akhirnya nggak ada 2 minggu ada kabar enak nih bang dari dia. Dia ngabarin gue bang, gue mau ngomong sama lu bisa keluar nggak? Gitu, kita nongkrong kalau kata dia gitu kan. Ya udah nongkrong. Akhirnya gue dijemput bang di rumah sama dia. Gue nongkrong di tempat, gue punya tongkrongan nih bang nih, sama dia sama Amar berdua nih. Makan bakso mulu di tempat Bekasi adalah. Gue kalau lagi dia cerita curhat segala macam pasti di situ bang, tempat itu. Oke. Dia kemana-mana lah, ibarat kata udah langganannya lah, gitu, udah langganan dia. Dia cerita, gue hamil katanya gitu kan. Alhamdulillah deh, gue bilang kalau hamil gitu kan. Akhirnya, tapi gue takut gitu kata dia. Jadi dia udah punya perasaan yang gak enak bang. Oke, feeling gitu. Feeling udah gak enak. Oke. Gitu. Tapi kenapa ya hamil pertama ini perasaan gue gak enak gitu kalau kata dia. Udah lu jalanin aja dulu, gue bilang ya kayak hari-hari biasa lu lah, lu kerja. Yang penting lu jangan lupa istirahat gitu ya. Namanya kerja capek, jangan berpikiran juga, namanya hamil gitu. Akhirnya 3 bulan dia ngabarin gue bang, gue nikah tuh. Sebelum itu gue nikah sama bini gue. Gue nikah, dia dateng, masih selamat segala macem lah ya. Nah dia tuh ngomong di acara pernikahan gue ngomong bang, bisikin gue keguguran, gitu bang. Udah ntar aja ini acara pesta gue gituin kan. Akhirnya malamnya dia nelpon gue, cerita lah bang segala macem. Gue keguguran, padahal pas diperiksa sama klinik sama bidan sehat bang bayinya, normal lah gitu, nggak ada penyakit segala macam. Berarti kegugurannya nggak ada sebab ya? Nggak sebab, hilang bang. Kalau kata dia pas di USG bayinya hilang. Dia tuh nelpon gue sampai nangis bang. Mungkin karena anak pertama juga ya, dia shock juga kali ya, karena feelingnya. Ya udah lu sabar aja, namanya lu belum rezeki lu. Mungkin nanti lu bakal ini lagi lah, mungkin hamil lagi, begituin kan ya. Udah lu optimis aja. Akhirnya selang berjalannya waktu bang ya, dapat 5 bulan, dia ngabarin gue lagi bang. Oke. Ternyata hamil lagi bang. Hamil lagi yang kedua ya, ini. Kedua nih. Dia hamil lagi. Ya biasa gue deh nongkrong lagi bang sama dia, karena dia senang juga ya, gue mau naktir lu nih, tempat biasa kalau tadi gitu kan. Sekalian gue mau cerita masalah dia sama lakinya gimana bang. Jadi dia sama lakinya juga kadang-kadang sering cekcok bang, sering nggak akur lah. Iya. Gitu. Dia cerita segala macam. Pokoknya gue nggak mau pisah sama laki gue, soalnya kata dia gitu kan. Gue pengen punya anak dari dia, gitu bang. Dia berjalan dia akhirnya cerita nangis. Itu udah hamil tuh bang nih, udah hamil, udah cek. Tapi lu bener udah ngecek kalau lu hamil, begituin. Udah, itu dia bawa test pack bang. Dia bawa test pack. Udah, yang penting gue bilang sekali lagi sama lu, gue bilang jaga kesehatan lu, gue sebanyak pikiran, apa aja lu lepas aja. Gue bilang intinya pikiran aja, jangan lu terlalu beban pikiran. Soalnya ngefeknya ke bayi bang. Gitu. Dia kerja biasa lah bang ya, karena namanya kerja bareng sama gue juga, tapi gue beda shift sama dia bang. Misalnya kerja gue shift pagi, dia shift sore. Okay. Jadi beda shift lah, gue udah beda grup, gue grup A, dia grup B gitu bang. Paling kalau ketemu juga tipe itu cuma nyapa-nyapa doang biasa gitu, nggak sampai ngobrol-ngobrol banyak. Terus gue perhatiin dia nih, kok di PT nggak ada nih. Gue chat dong, lu kenapa nggak masuk? Udah 2 minggu gitu kan. Dia akhirnya cerita bang, gue keguguran lagi bang. 2 kali itu? 2 kali bang. Udah keguguran lagi. Jadi dia udah putus asa bang. Gue takut hamil. Dia apa ngomong gitu bang. Jadi dia udah benar-benar kayak udah nggak pede lah bang buat hamil lagi bang gitu. Soalnya apa? Selama dua kehamilan ini gitu hilangnya pas 3 bulan juga bang. Yaudah mau dapetin lagi. Gue juga ngomongnya udah jadi ya bolak-balik aja bang menasihatin dia bang. Ya gue juga bingung ya, namanya gue bingung mau ngomong ngasih support kayak gimana lagi itu bang ya. Namanya belum dikasih sama yang kuasa ya mau diapain gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, lu sabar aja. Itu lebih anehnya lagi bang ya, setiap dia keguguran 3 bulan keguguran, 5 bulan hamil lagi bang. Jadi intervalnya sama gitu? Sama bang. Oke. Yang ketiga, dia juga bingung kenapa setelah gua keguguran 5 bulan
gue hamil lagi. Hamil lagi. Dia juga bertanya bang, ini kenapa, ada apa gitu. Terus gue tanya, sebenarnya dulu ada masalah nggak sih awal-awal sama laki lu? Dia nggak berani, awal itu nggak mau cerita bang, awal ini nggak mau cerita. Bisa tertutup lah ya, dia bisa pendem. Ada masalah tapi gue bisa ceritain sekarang kalau kata dia gitu bang. Nah itu dia ngontek gue lagi, ya gitu lagi bang. Jadi gue juga udah punya feeling ya, paling keguguran lagi. Feeling gue juga begitu sama. Ya ini mah kata gue hamil anggur, begitu paling keguguran lagi. Tapi pas dicek di bidan segala macam sehat bang, alhamdulillah sehat. Berkata nggak ada kelainan lah bang. Begitu nggak ada namanya macam-macam kayak inilah apa namanya, gue nggak ngerti bahasa inilah si ya. almarhumnya ini Iya, sehat ya. sehat lah, dia nggak ada penyakit apa-apa. Ini yang 3 nih bang Amil, keguguran lagi. Itu udah pasrah bang, nangis bang. Bener-bener udah nangisnya udah namanya. Gue juga ngerasain ya bang, ibarat kata anak pertama bang. Iya betul. Nikah dia udah hampir 3 tahun bang, 3 tahunan, anak aja belum punya, dikasih sekalinya mau dikasih hilang terus bang. Keguguran ya. 3 kali udah pasrah, udah lu gue pasrah aja lah, gituin kan. Lu jangan putus asa, gue bilang. Kebetulan bokap gue orang bisa bang, Iya. gitu. Besok kalau lu hamil lagi, mau gue aja, gue gituin kan. Nah bener nih bang, jadi selang ini nggak 5 bulan, 4 bulan bang. Oke. 4 bulan dia hamil lagi bang. 4 bulan dia hamil lagi. Ini gue terakhir hamil, ini gue terakhir nih. Kalau dia keguguran lagi, dia gue nggak tahu dia harus gimana. Kata gue ke bokap gue aja. Kalau akhirnya gue ajak ke rumah bokap gue, ngomong sama bokap gue juga dikasih buat pegangan. Ada pegangan lah bang, kayak semacam jimat lah ya, musik-musik lah ya, ibu kata. Kayak apa namanya, bangle segala macam. Ya. Namanya orang dulu gimana sih bang? Iya. Kepercayaan Jawa itu. Iya, ya. bangle segala macam. Lu pakai ini, soalnya waktu dia yang 3 bulan yang 3 kali ini dia nggak pernah pakai apa-apa bang, polosan aja. Oke. Gitu. Akhirnya dikasih bangle itu dijikirin segala macam, dibaca-bacain. Alhamdulillah nih bang, selama 3 bulan ini nggak keguguran bang. Kan gue jadi gini ya sama dia. Ini udah 3 bulan nih. Gue mau ngeliat dia masuk nggak kerja, gue gituin. Akhirnya masuk bang. Nah berarti aman nih, gue gituin kan. Gimana? Aman. Alhamdulillah aman, gituin kan. Nah itu berjalannya waktu dia kerja kayak biasa lah bang ya. Lama-lama makin besar lah perutnya ya. Akhirnya dia ngajin cuti bang tuh, cuti hamil. Udah dapat 8 bulan dia ngajin cuti hamil. Dia japri gue seneng lah ya. Besok bulan depan gue mau sesar gitu katanya gitu kan. Kebetulan sesarnya ini pas ulang tahunnya dia bang. Oke, pas banget ya. Pas banget hari ulang tahunnya dia, pas sesar ini. Nah udah gitu sesarnya juga bareng sama apa namanya ulang tahun, hari ulang tahun gua gitu kata dia. Oh ya udah kata gua, bagus lah gua gituin kan. Nah selang seminggu dia mau sesar, dia WA gua bang. Itu WA terakhir dia sama gua bang. Lu libur apa masuk? Masuk, gua masuk sore. Ntar malam gue jemput ya, gituin gue sama dia. Ntar malam Kamis malam Minggu gue jemput ya, gituin. Mau kemana? Biasa ke tempat makan bakso itu bang. Jadi gue punya tongkrongan sama dia berdua. Ya udah lu jemput gue aja. Malam Minggu jam berapa lu jemput gue? Ya paling jam 8-an, gituin kan. Soalnya gue Seninnya mau sesar bang. Jadi malam Minggu gue mau makan-makan, Seninnya sesar bang. Akhirnya tuh gue juga bilang ya udah lu jemput gue aja. Kalau emang lu mau cerita segala macam, jemput aja. Itu gue dapat kabar dari adenya bang. Itu pas hari Kamis, malam Kamis. Itu gue nggak buka karena gue kerja masuk malam waktu itu. Gue kerja masuk malam, gue pegang HP bang. Pas istirahat gue buka itu udah banyak bang. Ngomong ngasih kabar bahwa almarhum udah nggak ada. Nggak ada. Pas hari Kamisnya bang. Berarti dia Senin sesar, Kamis meninggal? Iya. Malam Minggunya janjian sama gue. Gimana? Akhirnya gue siap 3 itu gue pulang bang. Jam 3 gue udah balik. Gue ke rumah almarhum. Dia meninggalnya jam 10 malam. Gue tanya keluarganya, ini meninggalnya kenapa? Sesak bang. Oh sesak napas. Sesak napas. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nggak bisa bang.
udah nggak ada gitu. Bayinya juga mau di sesar hari itu juga udah nggak bernyawa juga. Jadi dia meninggal sama bayi-bayinya. Oh, bayinya ya. Ya. Itu gua seharian itu di rumah almarhum lah ya. Karena emang gua juga teman dekatnya juga bang ya. Sahabat dari kecil. Iya. Itu di jenazahnya itu selalu keluar darah bang dari hidung sama telinga. Lu ngeliat sendiri tuh? Iya. Padahal nyesek, tapi kenapa keluar darah dari hidung sama telinga gitu? Kuping. Iya. Itu gua, ini kenapa? Gua bilang atau gua, lu janjian sama gua malam minggu, gua gituin kan. Belum hari aja lu udah ninggalin gua gitu kan, berkata teman lu gitu ya. Gua jadi kayak ngomong sendiri lah bang ya. Akhirnya ya dimakamkan hari itu juga bang, hari Kamisnya dimakamkan. Gue ngikut juga pemakamannya. Malamnya tahlil bang. Itu selama tahlil itu 7 hari itu nggak ada apa-apa bang. Masih biasa lah ya. Masih biasa. Gue bilang, gue juga masih kayak nggak percaya bang. Nggak percaya kenapa? Catatan dia tuh di HP gue masih ada. Kalau malam minggu gue mau jemput lu, gue selalu pikirin gitu bang, jemput gue, takutnya ini orang marahin gue. Feeling gue juga udah gak enak bang, waktu itu udah terapin kemana-mana bang. Kulhu, selesai 7 hari. Kan kalau di kampung-kampung itu kan tahlilan bang ya, namanya 7 hari. 7 hari ya. 7 hari, sama 7 hari itu. Nah selesai 7 hari itu bang, teror dimulai bang. Awal kelar pengajian itu gue pulang, di rumah gue sama rumah dia nggak jauh lah, ya paling jalan kaki 5 menit nyampe lah bang gitu. Karena kalau dia di rumah suaminya di agak jauhan lah gitu, karena dia pengajiannya di rumah ibunya, akhirnya gue deket lah jalannya gitu. Itu tengah malam, jadi nyokap bokap gue ke pasar bang nih, karena nyokap bokap gue dia pekerjanya penjual sayur bang gitu. Jadi kalau belanja malam terus bang. Jam 12 berangkat ke pasar nih, tas subuh baru pulang. Kalau bokap gua, nyokap gua gitu. Nah itu waktu itu gua tinggal sendiri bang di rumah. Gitu. Gua nggak ada perasaan apa-apa, biasa aja. Jadi pas jam 1:30, jam 1:30, jam 1-an kalau nggak salah itu, gua dengar suara bayi nangis bang. Persis depan pintu rumah gua. Depan pintu? Depan pintu rumah gua. Itu suara bayi nangis ada 15 menit, 10 menitan lah. Itu kalau dibilang lama bang. Lama. Gua berpikir gini, tetangga gua nggak ada yang punya bayi bang. Oke. Jadi gua orang situ gua tahu lah bang. Ini bayi siapa? Sedangkan di apa namanya, di lingkungan rumah gua tuh nggak ada yang punya bayi bang. Gue udah mikirnya udah ke situ aja bang, ke almarhum bang. Pikiran gue udah ke almarhum aja. Aduh, kata gue giniin, kalau lu mau gangguin gue, kata gue, lu jangan gangguin gue deh. Gue orang ketakutan. Kalau emang lu butuh doa, gue doain. Gitu. Itu sampai volume TV gue gedein bang. Saking gue nggak mau denger tuh soal bayi nangis itu. Bodo amat lah, mau tetangga pada becek bodo amat. Gue yang penting nggak mau kedengeran suara bayi itu, nggak mau kedengeran. Akhirnya pas gue bilang begitu, suara bayi nangis berhenti bang, berhenti. Kata gue alhamdulillah deh, udah berhenti. Ternyata disuruh suara ketawa bang, ketawa dia. Dia sampai pintu rumah gue diketok-ketok bang. Wah gila. Ya mungkin gue punya janji sama dia yang belum gue tepatin bang. Yang masalah yang gue mau malam minggu makan bakso itu sama dia. Mungkin di situ gue disamper. Itu gue nggak berani keluar bang, nggak berani keluar. Itu seadanya volume TV gue kencengin, baru gue kencengin. Akhirnya gue baca, sampai gue apa sih namanya, dengerin Morotal di YouTube, udah gue kencengin juga, hilang alhamdulillah. Ternyata pas pagi-pagi ngobrol kan sama anak-anak gue nongkrong. Sial, gue bilang gue digangguin. Ternyata bukan gue doang bang. Temen gue juga sama. Gitu.
Kalau temen gue, dia lagi baru pulang main gitu ya, main pulang jam 11:30. Emang waktu itu situasinya keadaannya masih gerimis bang, gerimis. Dia mau masuk ke gang, jadi lingkungan gue nih masuk ke gang dulu bang, masuk ke gang, baru tuh rumah padat gitu. Dia mau masuk gang itu, di depan itu udah ada almarhum. Sosoknya gimana tuh? Apa sih kalau kata dia berupa kuntilanak anak, tapi tinggi, tapi bau bayi. Oh, gendong bayi? Gendong. Aduh. Bayinya itu masih di kain kapanin bang. Aduh. Bayinya masih berbentuk pocong. Ini bukannya film, emang ini kenyataannya banyak yang ngeliat kok. Bukan 1 orang 2 orang kok ngeliat. Banyak bang semua. Soalnya emang dia karena mungkin dia mati penasaran juga kali bang ya. Itu bukan hal itu juga bang. Jadi temen gue juga nih lagi pulang kerja dia kan tuh, jadi bini gue awalnya kan nggak mau tinggal di situ dulu bang nih, karena gue kesiin, bini gue lagi bunting kan soalnya. Jadi gue kesiin bang ke rumah ibunya. Nah akhirnya gue panggil lagi bini gue juga kan, udah tinggal di situ lagi soalnya ini udah kelar tahlilannya gitu kan. Jadi dari bini gue dulu nih terornya ya. Jadi bini gue tuh waktu itu gue lagi masuk shift 2 bang kerja. Nah karena gue pulang nongkrong, jadi gue pulang ngaret lah bang, namanya cowok lah, paling pulang gue jam 12:30 gue sampai rumah. Bini gue tuh WA, kalau nggak di WA gue bakal pulang bang. Dulu dia WA, pulang gituin gue. Kenapa? Udah pokoknya pulang, lu gak kesian sama gue lagi hamil. Gue mikir ya, aduh, yaudah gue balik, akhirnya gue balik bang, gue pamitan, gue balik dulu, gue balik. Buka pintu, bini gue udah di kamar. Nah apa nyuruh gue balik? Bini gue kayak orang ketakutan bang, nggak berani ngomong. Dia ngomong pagi ntar pagi dia ngomong, pas pagi baru ngomong. Kata dia ambilin gue air hangat gitu, begituin kan. Itu bini gue udah bikin sapu lidi bang, gitu. Udah buat ringan. Akhirnya gue ngambil air hangat. Jadi posisi dispenser gue di depan itu nih pintu, ini dispenser, ini jendela bang. Jadi jendela gue itu, gue dulu ngontrak, emang jendela apa sih ya, hording ini transparan bang. Oh iya. Putih, yang bahan tipis. Iya. Itu gue ngeliat sekilas almarhum bang, diri di depan. Ini pintu gue, ini ada kontrakan kosong di situ bang diri. Di kontrakan kosong itu? Iya. Megang gendong bayi juga bang. Sama melihat temen? Sama. Itu tuh tingginya, kalau gue bilang tingginya nggak normal bang. Dia lebih tinggi. Jadi itu ada atap, melebihi atap. Waduh, gila sih. Tinggi bang. Gendong bayi. Wajahnya ini ngeliatin ke rumah gue bang. Gue bilang, lu gangguin gue aja, jangan gangguin bini gue. Bini gue, apa lidi gue ambil dari bini gue buka pintu, niatku gue mengusir bang. Sebelum gue buka pintu udah terbang duluan dia. Ketawa. Itu ya ketawa ini bukan gue doang yang dengar. Itu tetangga semua dengar bang. Semuanya ngedenger? Iya. Gila. Sampai tetangga keluar, sampai ngetawa. Pas gue bilang itu hotel anak, masuk lagi bang. Gila, stres kan itu. Jadi yang dengar bukan gue doang. Jadi gue ada kontrakan itu ada 3 rumah. Depannya itu ada 4 kontrakan, 1 kosong. Itu 1 kontrakan dengar semua. Dengar semua ketawa yang terbang. Ketawa itu terbang itu. Itu keluar bang. Semua. Udah masuk aja lagi. Gue bilang, kenapa? Udah pergi. Begitu kan. Masuk. Akhirnya pas pagi baru bini gue baru cerita bang. Pintu dekat kotok bang. Oke. Makanya dia nyuruh gue balik. Gitu bang. Pintu dekat kotok begitu juga dia sama terornya kayak gue yang dengar suara bayi nangis gitu bang. Soalnya kan bini gue lagi hamil 7 bulan juga bang, takutnya gue juga kenapa bang ya. Udah gede ya. Udah gede hamil begitu ya. Malah rumah sendiri kan, akhirnya dia gue suruh pulang ya itu, kenapa lu gue suruh pulang gitu. Soalnya pintu depan rumah dekat kotok gituin kan. Begitu juga suara bayi nangis gituin. Ternyata nih teror ini bukan hanya di kampung gue bang. Di tempat almarhum kerja juga. Sampai tempat kerja almarhum? Tempat kerja bang. Karena, jadi gini bang ya. Gua satu PT sama dia.
Gue cuma beda shift kan gue bilang tadi ya, beda shift. Tapi gue satu bagian. Jadi gue OB-nya almarhum karyawannya. Otomatis gue bersihin dong, mesin-mesin tempat dia pada kerja gitu kan. Jadi kan status gue dulu OB di situ bang. Nah, jadi ceritanya hari Minggu nih, gue lembur. Nah, lembur otomatis kan mesin pada mati nih bang nih. Mesin pada off, karyawan pada libur. Jadi kerja OB doang, gue berdua sama temen gue. Kebetulan gue bersihin area tempat almarhum kerja bang. Oke. Gitu. Jadi mesinnya ini dia paling pojok dekat kamar mandi. Mesinnya ini almarhum. Jadi mesin jalan sedikit lorong kamar mandi. Gitu. Jadi mesinnya paling belakang. Feeling gue udah gak enak bang. Jam 7 pagi bang. Gimana sih? Ada lampu mati. Ambil air di belakang gue gitu teman gue. Enggak, berdua sama lu. Sendiri, begituin kan. Jadi gue mensusuruan bang. Akhirnya temen gue ngambil air. Nggak ada 5 menit. Temen gue balik lagi. Ember dibuang. Lu kenapa lari? Temen gue kenal almarhum, dia kenal almarhum. Ada almarhum. Pakai baju apa? Pakai baju daster. Dia ngeliatnya pakai baju daster bang. Daster batik. Lagi diri di mesin. Bawa anak gitu? Enggak. Oh enggak. Dia ngeliatnya. Serius lo almarhum? Iya. Gue samperin berdua. Gue samperin berdua itu masih ada bang. Masih ada? Masih ada. Gila. Masih ada bang. Posisinya dia tuh apa sih? Madep ke kamar mandi bang. Kan gue bilang tadi lorong di kamar mandi. Itu kan gue ngambil air kan harus lewatin mesinnya dulu. Itu lagi berdiri di samping di mesinnya dia bang. Lagi berdiri. Gue bilang, iya gue bilang, udah deh. Kata gue nggak usah kerja. Ntar aja masing-masingan kerjanya. Akhirnya gue tinggal bang tuh. Dia Eder puasa bodoh dah. Gitu kan. Udah jam 10-an. Udah yuk bersiang ambil. Hilang udah nggak ada bang. Alhamdulillah. Nah ini teman-temannya dia. Sesama karyawan ini. Dia juga ngomong. Jadi pernah gue shift 3 bang. Gue shift 3. Jadi kan gue OB. Gue harus bersihin WC bang ya. WC kan gue selap mesin dia nih. Iya. Sedangkan shift malam. Jadi ada nih karyawan mau kencing nih. Gue takut-takutin. Po lu mau mana? Kamar mandi. Emang gue kan kalau itu standby kamar mandi bang. Kalau gue kerjaan gue standby kamar mandi. Kalau malam itu gue nggak bakal naik kemana-mana dah. Setelah gue selalu standby di kamar mandi. Soalnya apa? Kamar mandi itu boleh basah. Kamar mandi kering ya? Iya. Okay. Jadi kalau bisa ada nggak bisa kamar mandi, ya gue masuk. Segala macam. Meskipun cewek cowok, tetap bang gue yang kerjain. Soalnya nggak ada OB cewek. Oke. Karena shift 3 gitu bang. Gue giniin. Po mau mana? Mau kencing. Berani lu, gue gituin bang. Emang apa takut? Belum aja lu tongolin. Gue bercanda bang. Cuma bercanda, awal bercanda gue. Dia masuk ke toilet, teriak pingsan bang. Waduh. Temennya ini. Dia teriak, lah gue ini yang mau masuk, gue juga takutnya dia belum selesai bang, gimana sih gimana? Gue sanksi kan ya, gue panggil karyawan juga. Sini, temen lu teriak no, pingsan, gue gituin di dalam, gue masuk gak enak, gue gituin kan. Akhirnya dia masuk, dibuka, akhirnya gue gotong ke klinik bang, gue bawa ke klinik, dia sadar tuh ya. Gue giniin, po lu kenapa? Gue ngeliat almarhum di atas. Jadi toilet ini gini bang, nggak full sampai tembok atas. Jadi cuma setengah tembok. Iya. Sekat 3. Duduk di atas bang. Ucak-ucak kaki bawa bayi. Bawa bayi sekarang? Nah, bajunya itu? Gaun, beda lagi? Beda. Katanya gaunnya lusuh banget kalau kata dia. Kotor banget. Begitu bayinya kayak gitu, kain kapan. Itu kenapa dia pingsan, orang dia baru buka pintu, dia tutup pintu, dia nengok ke belakang, duduk di atas masih. Gimana orang nggak mau teriak? Iya. Gue juga menolongin juga nggak bisa. Soalnya apa? Itu toilet cewek. Kecuali kalau udah di temennya masuk, nggak apa-apa dia masuk. Akhirnya gue ajak ke klinik, akhirnya dia sadar. Gue tanya, ya begitu. Katanya gue ngeliat almarhum, gitu. Ternyata itu bukannya rombongan dia doang bang, hampir semua. Sampai security bang. Security juga pernah? Kena juga, diteror. Gimana tuh kalau security? Kalau security, dia kan locker tugasnya ya. Ada security cewek, sekwang. Nah jadi dia
Setiap habis apa namanya, habis pada dari loker jam 8 harus tutup pintu ini kan, pintu loker kan. Iya. Gitu. Jadi sebelum tutup loker itu sekwan itu keliling bang, keliling loker, ada yang kocek ketinggalan apa enggak gitu kan, ada barang-barang yang ketinggalan apa enggak gitu. Biasa kan namanya PT kan gitu bang, yang namanya cerobol lah ya, naruh HP sembarangan segala macam. Sekwan ini masuk ke dalam, dia ngecek loker. Nah kebetulan loker almarhum ini ada di tengah bang. Orang dia kenal nih ya, yang security kenal juga. Karena dia karyawan lama bang, hampir 10 tahun di situ. Bukan karyawan baru, jadi kenal. Dia masuk, dia keliling. Awal pertama kali keliling nggak ada tuh. Pas dia mau tutup pintu udah suruh bayi. Dibuka lagi lah sama dia bang, sama sekwan ini. Dibuka, dicari suaranya, ternyata ada di lorong loker tempat dia bang. Dari dalam loker? Iya. Di akhirnya itu security manggil dong danrunya. Cerita segala macam, disamperin. Ternyata pas mau buka pintu yang kedua itu ditongolin bang. Sosoknya sama sosoknya. Gila. Gitu. Terus yang teror yang gue juga kena teror juga nih. Jadi setiap ada anak baru, temen gue pasti kena bang teror bang. Jadi ini setiap gue kerja, gue rollingan bang. Ntar gue sama lu, ntar gue sama siapa. Jadi nggak setiap shift gue bareng sama lu terus, enggak gitu bang. Iya. Pokoknya setiap gue rollingan sama anak baru pasti dikerjain. Gitu bang sama almarhum ini. Pernah tuh bang, jadi waktu itu shift 3 jatuhnya hari Minggu. PT itu benar-benar kosong, karyawan libur. Jadi shift 3 itu tugasnya gue ngebersihin buat besok pagi bang. Iya, bersihin buat besok pagi gitu kan. Nah, jadi gue punya tempat naruh alat buat pembersih itu namanya janitor bang. Janitor. Jadi janitor ini tempat buat naruh pelan, ember, sapu lah, segala macam gitu kan, untuk kebersihan. Basketball sih itu kalau nongkrong. Oke. Nah, jadi situasi di PT gua di sini janitor, gua harus ngelewatin lorong dulu, Bang. Biar ke tempat mesin-mesin. Jadi gua harus jalan dulu nih. Jalan 2 menit, 3 menit mah adalah. Jalan jauh ya. Karena janitor gua di belakang, Bang. Gua giniin sama temen gua. Itu jam 12:30 malam. Lu mau kemana? Jadi teman gua nih mau ngambil alatnya ketinggalan di mesin bang. Oke. Gitu bang. Dia mau ngambil alat dulu di tempat produksi katanya. Tadi alatnya udah ketinggalan. Gua di janitor. Gua nggak mana-mana. Ya udah lo ambil aja. Dia orangnya emang rada berani ya. Gua bilang. Dia jalan. Nah di lorong ini dia papasan bang. Sama sosok itu? Iya. Tapi bukan berbentuk kuntilanak, pocong bang. Pocong? Jadi kan gue bilang lorong bang, lorong. Jadi kalau mau masukin ke ruang produksi kan dia harus lewatin lorong ini, baru ruang produksi pintu itu. Jadi ada tangga bang buat ke atas. Nah sosok ini turun dari tangga bang. Jadi dia itu di jalan tengah-tengah bang nih. Kan gue bilang jaraknya jauh nih. Jadi dia mau balik jauh, ya kan tanggung. Akhirnya dia nunduk bang, temen gue jalan. Nunduk. Itu papasan. Gue bilang orang lama banget, gue bilang. Jadi gue udah tinggal situ bang. Sendirian gue udah tinggal. Ini orang kata gue lama. Ada WA gue bang. Lu masih di janitor? Masih. Gue bilang masih. Kemana apa? Ya katanya bahaya digituin gue bang. Gue digituin. Bahaya kenapa? Lu mau keluar nggak? Gitu. Lewat mana? Lu mau keluar jalan lorong. Dia udah bilang temen gitu bang. Emang kenapa? Gue bilang. Udah, ntar gue ceritain di area smoking, ada area smoking gue. Terus gue lewat mana nih? Lewat pintu 2 aja kan, jadi pintu 1, pintu 2 bang. Jadi gue nggak mau ke belakang, gue lewat depan. Gitu. Iya. Ya udah, itu pas gue buka janitor, sosok pocong bang, bener bang. Jadi apa yang dilihat gue juga ngeliat. Di depan pintu? Iya, gue buka pintu, jarak
10 meteran, itu gue astagfirullahaladzim gitu. Tinggi gede bang. Sedangkan gue mau lewat nggak bisa bang. Tapi mukanya kebuka. Kapas semua. Kapas semua. Jadi ini kapas semua, muter, ini kapas semua bang. Kapas semua udah pokoknya. Gue buka, astagfirullahaladzim, gue tutup lagi pintu, udah gue situ gak bisa kemana-mana bang. Gue WA teman gue, jemput gue, begitu. Emang kenapa? Udah jemput gue. Kalau perlu lu ajak bocah siapa deh, coba jemput gue, begitu bang. Itu di situ gue udah bener-bener nge-freeze bang, udah nggak bisa, gue mau diri, udah Lemes lah. udah lemes bang gue, udah lemes. Akhirnya tuh pintu dibuka, kata gue, pocong bang teman gue, lu kenapa diem aja, ntar gue ceritain, ayo ke area rokok, gue bilang. Itu gue sepanjang jalan gue, pokoknya gue udah pucat aja bang. Gila Udah sih. sok aja, namanya gue bener-bener ngeliat, bener-bener itu 10 meter jaraknya bang. Itu kapasnya masih bersih, tapi kan kapan kotor banget. Motor. Oke. Lu ngeliat apaan digituin gue, pocong. Di mana? Pas di belokan. Lu mending gituin gue bang. Kok mending? Gue papasan. Gitu bang, papasan. Gila sih. Mungkin sampai saat ini nih tahun 2000 ini juga masih bang. Masih teror. Masih. Soalnya teman gue juga di apa namanya? Jadi lokernya dia ini, lokernya almarhum ini, selama almarhum meninggal nggak pernah ada yang berani buka bang. Oh, jadi kayak loker ketutup terus gitu. Tutup terus. Dari pihak security aja dia nggak berani ngebuka. Itu soalnya kan masa nggak berani, kunci kan ada 2 bang ya. Kunci kan nggak mungkin karyawan doang yang megang, pasti ada yang megang, dia suka megang. Tapi dia nggak berani ngebuka bang. Pernah waktu itu dibuka, isinya apa bang? Apa? Melati, kapas, barang-barang ini bang. Barang-barang yang nggak masuk di akal lah. Di dalam loker itu. Dalam loker itu bang. Dan masih ada bangle yang dikasih dari bokap gua, masih di situ bang. Gila. Gitu. Jadi barang-barang yang buat penangkal kalau dia apa boleh menjaga dirinya dia ini bang, yang kayak bangle itu ada di situ semua barangnya. Nah ini kalau gue ceritain teror ini banyak sebenarnya sih bang, nggak bakal selesai. Nggak bakal selesai bener. Ini yang paling epic nih ya, terornya nih. Waktu itu gue bergadang nih di kampung gue. Ini dia udah meninggal udah hampir 2 bulan 3 bulan. Soalnya udah lupa lah gue. Udah nggak ada pikiran bahwa apa sih bakal di ini lagi marun. Ternyata gue pikir gue salah bang. Salah pikiran gue salah. Gue nongkrong sama anak gue di kampung. Gue nongkrong di lapangan badminton bang. Jadi gue bakar-bakar lah ya di situ ya. Namanya acara mingguan gue bakar-bakar sama ada sekitaran 15 orangan bang gue situ. Nah gue lagi nongkrong, temu di motor nih, ada di motor 2 orang tiduran mau rebahan. Dia kabur bang nih di motor nih. Tiba-tiba kabur? Iya, kabur diem-diem. Oh. Ya kabur diem-diem. Terus yang di motor kedua juga kabur juga bang, ke belakang. Bocah pada kemana? Beli rokok kali, begituin kan ya. Jadi ini lapangan badminton, ini pohon pisang. Pinggirnya kali bang, itu pohon bambu. Ternyata itu temen gue satu persatu kabur semua bang. Ternyata almarhum ngedeketin bang. Ngedeketin? Bawa bayinya. Gue bilang, gue sadar-sadarnya itu pas gue tinggal dari 15 orang tinggal 4 orang bang. Wah gila. Lama-lama abis. Ini bocah pada kemana? Pas gue liat ke belakang, pantes. Sosok itu. Jadi yang ngeliat itu ngeliatin semua bang. 15 orang itu. 15 orang ngeliat semua. Gila. Jadi kaburnya satu-satu. Gue kayak orang ditinggal. Gue bilang, gue meninggal, gue songong. Gue bilang. Gue sadar-sadarnya itu, nih kok bocah sepi. Gue berempat nih. Jadi ada yang bersono kan. Jadi gue ngebelakangin pohon ini bang. Iya, ngebelakangin si sosok ini. Iya. Gue berempat ngumpet gue. Lah ini bocah pada kemana? Tahu. Jadi teman gue ada yang ngebagal bang dari jauh. Gue ditimpuk.
ngasih kode gitu. Gue baru ngeh. Dia nunjuk-nunjuk begini. Gue liat ke belakang, astaga. Itu udah jaraknya udah deket bang. Berarti yang sosok tinggi itu? Iya. Tinggi bawa anak? Bawa anak. Aduh. Kalau udah deket. Temen gue yang satu nggak bisa ngapa-ngapain, sampai gua gendong berdua sama temen gue. Soalnya kenapa sosoknya bener-bener makin deket. Tuh jalan apa ngambang? Ngambang bang. Ngambang? Aduh. Terbangnya pelan, nggak kenceng. Pelan. Kayak orang mau nyamperin, mau ngikut gabung bang. Kalau kita manggil, soalnya kan emang dia kalau ada apa-apa kan dia sering gabung sama gua, nongkrong bareng sama gua gitu bang. Mungkin kenapa gua nggak diajak sih gitu kali bang pikirannya gitu. Berarti ya. si almarhum ini emang kayak tomboy gitu ya? Iya, jadi emang orangnya bergaulnya juga sama laki juga ya cuek gitu bang. Karena orangnya dia emang nggak pandang bulu lu siapa. Yang penting gua ngobrol sama lu nyaman, ya udah ayo nongkrong bareng gitu bang. Orangnya nggak neko-neko sih kalau gua bilang gitu. Itu yang paling parah itu tuh sama Hansip. Jadi kan di kampung gua ada Hansip nih, 2 orang bang. Ya ini ceritanya Hansip ini setiap jam pasti keliling dong. Setiap jam 1, jam 2, jam 3 pasti Pantungin, keliling. Iya, pasti keliling pasti. Iya. Nah itu ada bang Hansip muterin kampung gua lewat depan rumah almarhum. Dia ditimpuk pakai tanah kuburan. Tanah kuburan? Namanya tanah kuburan ditimpuk gimana sih? Ngebuyar gitu. Buyar kan. Hansip ini, kalau kata Hansip ini temennya iseng bang. Soalnya dia berdua. Jadi kan dia keliling sendiri, ada yang jaga depan satu, keliling sendiri. Diginin, woi jangan iseng apa lu, kalau mau ngikut gua aja. Gitu, kalau Hansip yang satu lagi nih, yang keliling ya. Dia nggak sadar, pas dia jalan lagi ditimpuk lagi bang. Ternyata ada das genteng bang, sosoknya. Di atas rumahnya? Iya. Astaga. Gila. Tinggi, gede, bawa bayi. Stres. Dia bilang, ini kalau diceritain masalah teror banyak sebenarnya, tapi ya durasinya bakal panjang kalau gue bilang. Nggak ada habisnya ya? Nggak ada habisnya. Gila. Sampai sekarang pun masih bang. Berarti emang di daerah Kampung Abang ini udah tahu semua tuh tentang sosok ini? Semua. Dan kemungkinan semuanya udah pernah lihat kali ya? Pernah. Soalnya gini bang ya, di kampung gue tuh semenjak almarhum meninggal, itu kalau udah lewat Isya itu udah sepi orang bang. Oke. Gak ada yang berani keluar. Karena teror si ini? Iya, awal-awal tuh masalah yang waktu masih 7 hari, sebulan lah ya, itu kampung gue sepi bang, kayak kampung mati. Tapi karena udah, bodo amat lah. Udah biasa. Iya, berkata, ya paling 2 lagi. Gitu bang, jadi cuek sekarang udah. Berarti emang yang neror sosoknya itu aja, yang tinggi dan bawa anak? Iya bang. Gitu. Ya kemungkinan almarhum juga mati nggak wajar juga kali ya. Satu ya, dari situ. Ya kalau gue dengar dari keluarganya sih, dari bokapku juga orang bisa aja ngomong gini, ini dia dikerjain orang. Gitu. Ada orang yang nggak seneng sama dia. Ada orang yang nggak seneng sama rumah tangganya dia bang. Oh, ada yang cemburu. Intinya dibikin nggak bahagia lah lo. Dikirimin santet gitu lah ya. Setiap lu punya anak pasti gagal bang. Tapi sekalinya lu punya anak itu resikonya. Meninggal ya. Iya. Seharusnya kalau nggak bayinya meninggal, dia yang meninggal. Tapi ternyata dua-duanya. Dan setiap meninggalnya itu bayinya tiap 3 bulan ya. 3 bulan. Kemungkinan ya itu saat ruhnya ditaruh kali ya. Karena ada katanya yang ruhnya ditaruh setiap 3 bulan. Kan biasanya kalau dibilang tuh namanya hamil anggur. Kalau kata orang-orang dulu lah, orang-orang zaman-zaman dulu tuh hamil anggur gitu. Jadi pas rohnya ditaruh ya ada diambil sama gitu, sesuatu yang itunya ya. Iya, kita juga asal gak bersudah juga sih, tapi ya emang gitu keadaan, nyatanya begitu ya kan. Ya, tiap 3 bulan ya. Setiap 3 bulan, tapi jarak hamilnya itu 5 bulan. 5 bulan, setiap 3, 5. Jadi yang terakhir 4 lahiran dan meninggal. Itu meninggalnya
4 hari sebelum sesar ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Dan gue sempet hubungin abang lagi ya. Iya. Gila. Bahkan terornya pun sampai ke kerjaan. Ke PT. Berarti PT-nya dia. PT itu juga udah pada tahu sosok itu? Udah bang. Dibilang kalau dia pada kamar mandi jam 1. Pokoknya waktu semenjak almarhum ini meninggal, itu setiap shift 3 barengan gua. Shift 3 barengan gua. Meskipun gua ada di kamar mandi, nggak ada yang berada di kamar mandi bang. Kecuali nungguin azan subuh baru ke kamar mandi. Itu pada ditahan-tahan kencing. Tahan kencing segala macam. Ya, gue bilang, ini kok tumben sepi. Gue nggak berani, mending gue tahan-tahan aja sampai subuh nanti. Kalau gue mending. Semenjak ada yang pingsan itu bang, udah gak ada yang berani. Mau shift 1, pokoknya shift 3 aja nih nggak berani. Shift 1, shift 2 biasa dah. Ya. Gitu. Nah, gue mau nanya nih. PT-nya itu deket nggak sama kampung? Belakang-belakangan. Pantes sih kan. Pantes ke situ dia. Iya, berarti masih satu area. Masih. Depan kampung, belakang PT. Iya. Pantes pas meninggal tinggal ke belakang. Loncat kali bang. Loncat-loncatan dia. Ih, gila sih. Dari PT sampai kampung abang kena semua. Kena semua bang. Stres. Sampai security aja. Security, orang-orang karyawan ya. Jadi bukan emang bukan wilayah warga gua doang. Jadi warga gua doang enggak. Karyawan Dikena security, semua. kena kan. Dan karyawan itu banyak yang kontrak di situ ya. Iya. Kampungnya. Iya benar. Karena emang deket. Iya karena emang Kemekas itu anak kos-kosan. Kos-kosan tinggal ke situ. Jadi pulang kena teror, kerjaan kena teror. Gila. Aduh. Nih bang, kan tadi lu cerita teror dia selalu nampakin. Nampakin apa? Pernah nggak sih ada yang disuntuk fisiknya gitu kayak jorogin sampai celaka gitu? Kaki gua bang. Gimana tuh? Demi Allah kaki gua sampai benar-benar keseleo ini gua. Itu 2 minggu baru sembuh bang. Aduh, diapain tuh? Jadi apa namanya? Kan gua bilang tadi tangga tuh bang, tangga. Gua lagi bersihin, ngepel tangga. Ya kan? Jadi tangga itu jadi besi. Jadi gua kencapuin dulu, ngepel dulu. Itu nggak tahu kenapa belakang gua kayak nepak. Ditoel. Awal toel. Gua ngeliat nggak ada orang dong. Nah, siapa nih? Gua cuek. Bodo amat. Gua mau kerja. Gua kerja lagi. Toel lagi bang. Gitu lagi. Gua nengok lagi nggak ada siapa-siapa deh bang. Karena itu pintunya pintu kaca bang. Jadi kalau ada orang juga pasti tahu dong gua kelihatan. Nah pas 3 itu bener-bener gua didorong bang. Itu gua jatuh, kaki gua kesleo. Itu gua bener-bener gak bisa jalan. Aduh. Saking ini, itu pas gua jatuh, gua kesleo, baru nampakin. Bener-bener tampakin. Serius? Nampakin? Itu pas gua udah jatuh ke bawah, gua bilang, gua nggak pengen ngomong kasar bang, ngomong anjing gua bilang gitu. Pas gua udah ke atas, udah diem gua bang, nggak berani ngomong apa-apa. Nah yang lu lihat sosoknya apa itu? Pocong bang. Pocong yang gua lihat, yang gua bilang kapas semua. Soalnya dia kan tadi nampaknya pernah pakai daster ya. Yang gaun. Pocong. Iya. Dan yang di kampung itu yang tinggi. Gua anak. Gila. Bayangin lu jatuh. Itu tangga lumayan tinggi bang, lumayan tinggi. Gua nggak bisa bayangin sih. Ngerasain kaki gua. Itu bener-bener sampai gua minta tolong sama teman gua WA, gua bilang tolongin gua. Soalnya keadaan itu sepi, emang sepi bang. Keadaan itu lagi libur, mesin off. Jadi nggak ada karyawan, jadi gue bersihin tangga enak dong, biar nggak ada yang lalu-lalang gitu kan. Iya. Soalnya namanya kotoran gitu kan kita krok dulu bang. Apalagi tangga besi ya. Iya, jadi krok dulu, kita sapu, ntar kita pel gitu. Di situ gue, awalnya nepok. Gue tepok, gue liat ke belakang itu nggak ada orang, karena gue mikirnya temen gue ngerjain. Jadi kan pintu otomatis bang, pintu sensor. Jadi kalau misalnya kita itu dia kebuka sendiri. Gue liat nggak ada orang. Gue kerjain lagi, tepok lagi nih gue. Mau siapa sih gue bilang. Gue penasaran juga. Gue cari lagi, nggak ada orang. Pas ketiga kalinya baru gue. Itu bener-bener kaki gue bengkak, bener-bener bengkak 2 minggu bang. Aduh kacau sih. Lihat pocong pas lagi kesleo. Larinya gimana? Nggak lari gue nggak lari. Gue nggak lari. Gue cuman pas gue bilang gue apa yang ngomong kasar anjing gue bilang. Gue pas ngeliat ke atas pantas. Udah gue diem bang, gue begini aja. Gue WA teman gue jemput gue. Gue nggak bisa jalan.
Ternyata teman gue di ruangan sebelah. Oh, nggak jauh. Nggak jauh. Oke. Kenapa lu pas mau datang? Kenapa lu buat ke atas gue gitu kan? Tuh gue nggak ngeliat, udah nggak ada. Jadi gue pas ngeliat dia, udah gue nggak berani ngeliat ke atas lagi. Gila sih. Gue diem aja udah. Dan kalau boleh tahu, selama semenjak almarhum meninggal sampai sekarang nih, Bapak pernah dengar nggak di situ pernah ada korban gara-gara si ini, teror ini nih, Kalau korban sih sampai meninggal gitu? mungkin beda kalau korban ya. Soalnya juga kalau di depan jalan PT ini juga emang sering banget tumbal sih. Oh, oke. Berarti bukan si sosok ini Bukan, ya? dia mungkin bukan mungkin emang sih. Emang kalau setiap tahun ini, setiap tahun kalau nggak Desember Januari pasti ada yang meninggal. Oke. Entah itu dari karyawannya, entah itu ada dari yang lewat jalur itu gitu. Oke. Nah, sebelum si almarhum ini meninggal, pabrik dulu nih, pabrik ya? Pabrik ini sering ada penampakan? Nggak ada, Bang. Nggak ada? Gue shift 3 aja kerja aman-aman aja kok. Berarti intensitas penampakan itu setelah si almarhum meninggal? Wah, gila sih. Gue selama shift 3 sebelum almarhum meninggal tuh enjoy aja kerja, Bang. Karyawan yang lain juga buat kencing buat shift 3 aja Nggak takut? nggak takut. Tapi semenjak satu orang ini yang pingsan gue bilang tadi, dari situ, Bang, Nggak ada yang mau kamar nggak ada yang mandi. berani. Kalau gue sih mending nyari botol. Jadi gue mau kamar mandi tapi subuh. Pas ajan. Iya. Jadi samping toilet ini musola. Gitu. Oke. Oke, itu tadi cerita Bang Firman. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Teror satu kampung, satu daerah ya, Bang? Satu kampung, satu PT Satu juga. PT dan PT daerah kena apa? PT sama kampung kena semua. Kena semua. Teror. Dan yang gua heranin tuh intensitas terornya itu setelah si meninggal ini orang meninggal. Berarti kan emang sebenarnya sebelum meninggal aman-aman aja ya. Aman. Nggak ada yang takut. Macem. Aman aja. Aman aja. Oke deh. Oke, sebelum itu gua mau nginfoin lagi nih ke kalian, bagi kalian yang mau cerita juga kayak Bang Firman, caranya gampang banget, langsung aja DM Instagram kita di Kisah Tengah Malam Official atau WhatsApp aja nomor yang ada di layar nanti. Ya udah, segitu dulu. Thank you nih Bang Firman. Ya, Bang. Udah mau sharing-sharing cerita, ini serem banget, epic banget. Ya udah, gua Putra pamit undur diri, Bang Firman juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.